Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa lagi. Jadi di kesempatan kali ini kita akan kembali ngebahas tentang tips-tips kehidupan untuk menjadi orang yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang dulu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke kalian tentang 3 cara untuk menjadi orang yang berkepribadian positif atau dalam bahasa kita disebut dengan berwibawa atau juga punya muruah. Oke, sedikit disclaimer ya teman-teman. Jadi apa yang akan saya bagikan ini bukan berarti saya sudah master ataupun berarti saya sudah berada di bidang itu sangat bagus, tidak. Tetapi adalah bahwa saya benar-benar mencoba mempraktekkan 3 hal ini dan itu bisa dikatakan bekerja ataupun berhasil dalam kehidupan saya. Dan yang pertama adalah kita harus bisa membangun good feeling. Arti good feeling di sini adalah kita memiliki perasaan yang selalu positif walaupun mungkin dalam kehidupan kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah tetap berhusnudzon, karena ana inda dzanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau misalnya kita berpikir yang negatif, kemudian hari-hari yang kita lalui pada hari itu tentu akan negatif juga. Tetapi saat kita bangun tidur misalnya nih, terjadi hal yang negatif ya, tetapi kita memikirkannya dengan cara yang positif, maka dari pagi sampai besoknya lagi, insya Allah hari kita akan tetap dalam kondisi yang baik. Kenapa? Karena kita sudah kontrol di otak kita, di mind kita udah kita kontrol bahwa apapun yang terjadi, apapun keadaannya, bahwa itu kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik untuk diri kita. Maka secara tidak langsung itu akan membangun behavior kita atau inner beauty ya. Artinya akan muncul hal-hal yang positif dari diri kita, baik dari aura wajah, dari cara kita berjalan, cara kita berbicara, cara kita ngomong gitu loh. Itu muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena dari mind ataupun dari pikiran kita itu sudah positif, teman-teman ya. Jadi walaupun hal itu buruk, seburuk apapun tetap disikapi dengan cara yang positif. Selanjutnya adalah mengubah kebiasaan. Jadi sebagai makhluk hidup tentu kita punya kebiasaan ataupun habit. Dan masing-masing orang itu memiliki habit mereka masing-masing. Ada yang habitnya bagus, ada yang habitnya mungkin kurang bagus. Nah, untuk kita bisa membangun pribadi yang mantap nih teman-teman, atau supaya kita punya wibawa, ya kita tentunya harus punya habit yang bagus. Nggak mungkin dong orang yang punya habit jelek kemudian dianggapnya bagus gitu, nggak mungkin. Makanya untuk kita menjadi orang yang lebih baik, ya kita harus punya habit yang baik pula. Apa saja sih habit yang bagus? Ya bisa kita contohkan, ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bagaimana sebelum kita tidur kita sudah berdoa, kita sudah membaca sholawat misalnya, terus kita sudah memaafkan orang lain, dan kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang sudah kita lakukan pada hari tersebut. Itu adalah kebiasaan yang bagus. Kemudian kita ambil air wudhu dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita sebelum tidur, atau kebiasaan saat kita mau pokoknya kebiasaan misalnya menghabiskan waktu dengan main game, menghabiskan waktu dengan nonton TV. Itu adalah bukan kebiasaan yang bagus. Bagaimana sih kebiasaan yang bagus? Kebiasaan yang bagus itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kita bisa menulis, kita bisa membaca buku, atau kita bisa bersolawat, atau kita bisa membaca Al-Quran, atau mungkin bisa memberikan pendidikan ataupun edukasi kepada keluarga atau anak ataupun istri dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang mungkin tidak baik itu dikurangi, dan sesuatu yang baik itu kita tambah agar menjadi kebiasaan. Selanjutnya nih yang terakhir ataupun yang ketiga, yaitu meningkatkan spiritual ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa Allah memiliki yang punya langit dan bumi. Artinya kalau Allah punya langit dan bumi, segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi itu tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita pengen minta sesuatu kepada yang punya barang, kita harus dekat dulu dong sama yang punya tersebut. Gimana mungkin kita mau minta uang sama seseorang gitu, sedangkan kita nggak dekat sama orang tersebut, nggak bakalan dikasih. Kalaupun dikasih ya 1001, ibaratnya seperti itu. Ya sama dengan Allah. Kalau misalnya kita pengen minta sesuatu, kalau misalnya kita pengen mengubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi, hal yang harus juga kita lakukan adalah kita harus meningkatkan ibadah kita, yaitu dengan cara rajin-rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, ibadah-ibadah wajib seperti zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya.
Kenapa sih ini penting? Ya, penting karena kan awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Hal pertama kali nanti yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Artinya saat kita tidak melaksanakan sholat ya otomatis hal-hal yang itu akan dianggap baik. Tapi saat kita sudah bagus sholatnya maka insya Allah yang lain-lain itu ngikut. Jadi kunci utamanya itu di sholat ya teman-teman ya. Saat kita sudah melaksanakan sholat secara rutin 5 waktu berjamaah di masjid ataupun di musolah gitu loh. Dan itu tepat pada waktunya di awal waktu. Maka secara perlahan diri kita itu akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik ya. Karena sesungguhnya sholat itu kan tanha 'anil fahsya wal munkar, menghindarkan kita dari perbuatan fahsya, keji dan juga mungkar. Makanya tadi kalau kita mendekatkan diri dengan cara ibadah atau meningkatkan spiritual kita, otomatis nanti diri kita ini secara secara tersambung ataupun terkoneksi tiba-tiba berubah aja gitu menjadi orang yang lebih baik. Karena tadi kan tujuan sholat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang mana tadi mungkin kita suka ngomong kotor, kita nggak akan ngomong kotor lagi. Yang mana tadi mungkin kita pecicilan, tetapi karena kita rajin sholat atau rajin ibadah, tiba-tiba hal yang menurut kita sebelum kita rajin ibadah itu kayak biasa aja, tapi saat kita sudah melaksanakan sholat, apa kita nggak biasa tadi kayak, aduh kayaknya aku bersalah deh ngelakuin ini, aku bersalah deh bergaul sama ini, aku bersalah deh nonton ini. Jadi secara tidak langsung aura-aura positif tadi akan muncul di dalam diri kita. Aura kita kayak rajin sholat tuh kelihatan. Nah, karena kita sudah melaksanakan ketiga hal tadi, jadi otomatis diri kita itu sudah menjadi orang yang bercahaya gitu loh teman-teman, brightness lah bahasa Inggrisnya ya. Jadi enak untuk dilihat, dipandang juga enak, dan dari diri kitanya pun sadar nih, aku udah rajin sholat misalnya, aku udah mengubah kebiasaanku, aku udah memiliki pemikiran yang baik ataupun husnuzon, gak mungkin aku melakukan hal ini lagi, gak mungkin aku bermaksiat lagi. Artinya saat kita sudah sadar akan semua itu tadi, perlahan diri kita itu menjadi orang yang lebih baik. Saat kita sudah menjadi orang yang lebih baik, nah di saat itulah muncul sifat-sifat yang bagus tadi, seperti misalnya wibawa kita muncul, kebijaksanaan kita muncul. Sebenarnya itu munculnya dengan sendirinya loh teman-teman ya, didukung karena 3 cara ataupun 3 tips tadi. Teman-teman, itulah tadi sedikit tips ataupun cara untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ataupun memunculkan muru'ah atau kebijaksanaan di dalam diri kita, yaitu sudah saya praktekkan dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Boleh dicoba, insya Allah bermanfaat. Dan ingat, tujuan kita melakukan ini bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kalian yang sudah menonton video ini, silahkan dicoba tipsnya dan semoga bermanfaat. Kepada Allah, jika ada kesalahan saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.